Baik, ya. Eh, jadi secara ringkas tadi sudah disampaikan oleh Pak Ika bahwa terbitnya Perpres 12 tahun 2021 ini seharusnya tidak perlu respon berlebihan dan mengkhawatirkan pelaku usaha ya Pak, termasuk dalam hal ini masyarakat jasa konstruksi. Dan kalau begitu kita langsung buka termin pertanyaan, boleh Pak ya? Silakan Pak. Baik, di sini sudah masuk satu pertanyaan Pak dari asosiasi ini dari DPN Askindo atas nama Pak Budi Ridwan Syadari. Beliau menyampaikan pertanyaan terkait pekerjaan konstruksi untuk K1 yang neracanya saja hanya 500 juta. Bagaimana bisa kemampuan dasar K1 mengerjakan tender dengan jumlah 15 miliar sebagaimana Perpres sebelumnya tahun nomor 16 tahun 2018 yang hanya dibatasi 2,5 miliar. Mohon pencerahannya dan kira-kira gambaran SE LKPP-nya nanti seperti apa untuk menjawab problem ini, Pak. Saja dijawab, Pak. Iya, langsung saja ya. Ini sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang lain, baik dari Perkopindo, Pertapin, dan asosiasi jasa konstruksi lainnya, monggo disampaikan pertanyaan melalui chat kepada kami untuk nanti diteruskan kepada Pak Ika. Monggo Pak Ika. Ya. Ada aspek legalitas yang pertama sebelum kita masuk aspek aspek kemampuan tadi. Jadi kalau teman-teman di jasa konstruksi kan ada SBU 1, ada izin usaha jasa konstruksi. Yang ukuran-ukurannya itu kalau tadi asetnya 500 juta, neracanya 500 juta, orangnya cuma 1, tenaga ahlinya cuma sipil saja, itu lalu ada ukuran tertentu. Nah ini yang kita menunggu apakah kalau ada, kan kita punya inflasi juga, jadi kalau kemarin itu dibatasi misalnya K1 itu hanya berapa? K1 itu saya lupa yang atas atau yang bawah ya. K1 itu misalnya K1 itu dibatasi hanya 500 juta gitu. Apakah hari ini tetap 500 juta? Mestinya kan tidak, karena nilai mata uang juga sudah inflasi. Mungkin nanti dibatasi di dalam SBU-nya bahwa kalau neracanya 500 juta, tenaga ahlinya hanya 1 orang, maka dia bisa sampai 1,5 miliar, mungkin saja. Nah ini kita tidak bisa lepas dari lingkungan yang mengatur itu secara jadi kalau izin usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, itu kan ada undang-undang sendiri yang mengatur, yang memberi kewenangan kepada lembaga pengembangan jasa konstruksi untuk menerbitkan itu dan melalui asosiasi dan lembaga sertifikasinya melakukan sertifikasi badan usaha. Itu kira-kira jawabannya. Jadi kalau saya sih berharap akan naik gitu ya, dari yang tadinya 500 juta itu K1 misalnya hanya sampai K1 itu saya lupa K1 itu 1 miliar ya atau berapa. Mestinya naik minimal 3 kali lipatnya mestinya. Mari kita tunggu saja. Hanya saja sebelum itu berubah maka ada aspek legal yang tidak bisa ditabrak oleh teman-teman pengelola pengadaan. Bahwa bunyinya sertifikat Bapak itu hanya mampu melakukan pekerjaan misalnya 1 miliar, kan nggak bisa ditabrak itu. Nah mungkin transisinya, bayangan saya sih ada transisinya, dan ini sedang dirumuskan. Demikian Pak Budi.
Baik, terima kasih Pak Ika atas tanggapannya. Kemudian tadi ada satu pertanyaan yang bukan pertanyaan, ada yang raise hand dari program Dispakan atas nama program Dispakan. Pak Ahmad, tolong dibuka Pak Ahmad. Akunnya program Dispakan. Ini mungkin ingin bertanya langsung. Mau dibuka, operator. Halo? Ya, silakan yang raise hand. Halo? Iya, Dengaran kedengaran, Pak. Pak. Dengaran. Halo? Halo, Pak. Iya, silakan. Saya Iskandar, Pak. Bisa? Silakan Pak Ya, lanjut, Iskandar. Pak. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Muda dari Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, Pak. Iya. Saya memang nggak banyak mau bertanya. Ini mau menanyakan tentang pasal 11, Pak. Di antaranya, kita kan berada di daerah, artinya kita pemerintah daerah. Di sini disebutkan di pasal 11 ayat 3, dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja daerah APBD. PA KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf M. Artinya gini Pak, apakah di daerah itu tidak boleh dibuat atau dibuat keputusan pengguna anggaran tentang PPK gitu. Satu. Yang kedua, PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Nah, bila PPK-nya tidak ada, PPTK yang dimaksud di pasal 11 ayat 4 ini apakah harus mempunyai mempunyai sertifikat PBJ paling tidak tingkat dasar untuk menjadi PPTK gitu. Sebagaimana diatur juga dalam Perlem LKPP yang terbaru, saya lupa Pak, tentang pengelola pengadaan barang jasa gitu. Apakah harus ada sertifikat pengadaan barang jasanya? Nah, mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak Budi. Pak. Silakan Pak. Ya. Jadi begini Pak Is. PA maupun KPA itu pertama boleh atau bisa menugaskan ke PPK. Menugasi orang jadi PPK. Maka syarat-syarat PPK harus terpenuhi. Tetapi kalau tidak, maka tugas-tugas PPK tadi harus kembali ke PA atau ke KPA. Nah, kalau seperti ini, maka syarat-syarat PPK tidak harus diterapkan di PA maupun KPA. Tetapi PA KPA ini kan perlu dibantu oleh PPTK. PPTK ini harapannya paham PBJ, tapi tidak perlu harus bersertifikat PBJ. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya. Baik, masih ada yang ingin bertanya langsung, kami beri kesempatan untuk 2 orang lagi. Setelah itu kita akan bacakan beberapa chat yang sudah masuk ke. Silakan rekan-rekan, kalau ingin bertanya langsung. Tunjuk tangan atau raise hand. Masih ada?
Kalau tidak ada, saya ingin membacakan satu pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Dari Mia Krismiatin. Pertanyaannya adalah, apakah penting mengisi data perusahaan pada LPSE? Atau sudah cukup jika input data perusahaannya hanya melalui LPSE saja ketika ingin ikut tender? Kemudian data perusahaannya itu berupa izin usaha dan lainnya, Pak. Maaf, bisa diulang, Pak Budi? Apakah penting untuk mengisi data perusahaan pada SPSE? Kemudian apakah sudah cukup jika input data perusahaan hanya melalui LPSE saja ketika ingin ikut tender? Oh, iya. Jadi yang pertama, Bapak kan Ibu ini, Pak. oh, Ibu, ya, maaf Ibu. Ibu perlu mendaftar ke LPSE terdekat untuk mendapat akun, username dan password. Nah, pada waktu mendaftar mendapat akun tadi kan ada syarat-syaratnya apa saja yang harus dilengkapi dan diisikan ke sana. Yang berikutnya, setelah itu Ibu perlu terus mengupdate tentunya informasi-informasi di daftarnya, di akunnya Ibu. Jadi kalau menang tender, jadi setelah mendaftar dan mendapat akun, maka Ibu bisa ikut tender. Nah, setelah itu, kalau tambah pengalaman, tambah pekerjaan, tolong pekerjaan-pekerjaan dan informasi-informasi tentang pekerjaan itu diupdate di dalam datanya Ibu yang ada di LPSE. Karena nanti akan menjadi menjadi bagian dari informasi di dalam sikap. Kalau sudah nanti sikapnya lengkap, dilengkapi semuanya, maka kalau ada tender cepat dan cocok kualifikasinya dengan kualifikasi yang Ibu miliki, maka akan dapat notifikasi. Kira-kira begitu ininya, kenapa perlu pertama daftar, kalau daftar cukup untuk terus nanti ikut tender, tetapi kalau nanti dapat tambahan-tambahan pengalaman terus, tolong itu diupdate terus. Baik, terima kasih Pak Ika. Semoga Bu Mia bisa cukup terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada yang ingin bertanya langsung ini Pak, atas nama Pak Dandan Ahmad dan Martin Nanggolan. Untuk operator silakan dibuka. Bertanya langsung kepada Pak Ika. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak tentang masalah jaminan pengadaan. Itu ada jaminan penawaran, sangka banding, pelaksanaan, mengemuka dan pemeliharaan. Yang mau saya tanya ini Pak, jaminan sangka banding. Apakah nantinya di Perlem LKPP di semua kualifikasi itu menjadi aturan? Juga seperti di Permen 14, karena kita melihat kualifikasi kecil sepertinya kuranglah, rasanya tidak layaklah untuk dibuatkan jaminan sangka banding. Yang kedua Pak, saya tidak melihat lagi ada di peraturan Perpres 12 ini tentang pengaduan. Saya coba tadi saya ketik tadi pengaduan, ternyata sepertinya pasalnya hilang. Bagaimana dengan tindak lanjut apabila sangga banding nantinya atau di luar sangga banding, apakah masih diperbolehkan pengaduan? Bagaimana karena kami lihat banyak juga rekanan tidak percaya dengan sangga banding. Karena kita lihat itu dalam satu kekuasaan, satu sistem mereka. Bisa saja ditolak. Simpel jawaban daripada PA nantinya. Sanggahan saudara ditolak, tidak diterima. Artinya masih satu sistem. Mereka mulai dari PA hingga pokoknya itu satu. Nah, ini juga kami meminta agar nantinya di Perlem itu lebih dipastikan lagi Pak, sehingga ajas kesetaraan antara penyedia dan
penyelenggara, pengguna jasa itu sama gitu. Terima kasih Pak. Ya, langsung Pak Budi. Jadi tentang sanggah banding ini memang mungkin pemberlakuannya akan terbatas, Pak. Jadi tidak semua jaminan sanggah banding itu tidak semua diberlakukan. Jadi termasuk apakah ada sanggah banding atau tidak. Yang kedua tentang pengaduan. Pengaduan itu tidak dihapus. Jadi itu yang masih kami harapkan, teman-teman rajin-rajinlah menyampaikan pengaduan. Mau sudah nyanggah atau belum nyanggah, ini tidak terkait dengan proses. Siapapun boleh mengajukan pengaduan. Siapapun kami harapkan mengajukan pengaduan. Kalau menemukan tidak perlu harus konkret, tetapi semakin konkret ya semakin baik, semakin ada bukti-bukti yang cukup semakin baik. Tapi kalaupun tidak mampu menyajikan itu, juga jangan segan untuk menyampaikan pengaduan. Untuk menjadi perhatian bagi siapapun di lingkungan mereka. Karena yang pertama, begitu ada pengaduan ke LKPP, maka kami akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman di inspektorat untuk menindaklanjuti. Dan mereka perlu menyampaikan kepada kami apakah tindak lanjutnya itu sudah dan bagaimana. Nah, itu akan mendorong, di dalam catatan kami akan mendorong teman-teman BPK, APH untuk melihat itu. Itu terkait dengan pengaduan. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengharapkan jangan segan-segan untuk mengajukan menyampaikan pengaduan terhadap apa yang sudah terjadi yang pengetahuan. Demikian Pak Budi, Pak Martin Nainggolan. Baik. Selanjutnya kita beri kesempatan 3 penanya langsung yang sudah menunjuk tangan dalam hal ini. Ada Pak Martin Nainggolan. Silakan Pak Martin Nainggolan untuk langsung menyampaikan tanggapan, komentar atau pertanyaannya kepada Pak Martin sudah, Pak Budi. Pak Martin sudah. Dandan Ahmad. Silakan Pak Dandan. Iya, makasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan saya dari Kota Tasikmalaya, Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Bisa terdengar, Pak? Terdengar. Iya, Pak. Langsung saja mungkin saya akan bertanya mengenai perubahan di Perpres yang terbaru ini, Pak, mengenai SDM, Pak ya. Itu kalau tidak salah perubahannya cukup signifikan, Pak. Ada kalau nggak salah sampai pengklasifikasian ada tiga macam gitu. Ada SDM pengadaan itu sendiri, ada pendukung sampai kalau nggak salah ekosistem ya. Yang mau saya tanyakan dengan perubahan ini, bagaimana posisi pejabat pengadaan dalam hal ini? Apakah masih diperbolehkan berkedudukan di luar UKPBJ atau bagaimana Pak? Yang kedua, kalau tidak salah itu untuk aturan sekarang memperbolehkan P3K untuk menjadi personil lainnya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dalam kondisi seperti apa P3K itu bisa berperan sebagai SDM tadi gitu Pak. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, ketika aturan-aturan tadi, contohnya pejabat pengadaan itu bisa dari luar UKPBJ, itu apakah harus ada semacam surat edaran atau ketentuan yang menyatakan itu untuk dalam hal ini diberitahukan ke OPD kalau ini bicara di daerah gitu Pak. Mungkin pertanyaan ini saya sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dadan. Pak Ya. Dandan. Jadi yang pertama
apa namanya, hari ini kan kita mengenal bahwa semua pejabat bawah OPD atau di bawah UKPBJ itu adalah fungsional pengadaan. Ya. Jadi mereka pejabat-pejabat fungsional, sehingga tidak semua orang bisa menjadi fungsional pengadaan. Jadi kalau lalu di Tasikmalaya ada UKPBJ, maka pasti di dalam UKPBJ itu ada fungsional pengadaan. Dan salah satu tugas fungsional pengadaan yang mengelola pengadaan, itu kan kira-kira. Nah, bagaimana kalau tidak cukup, kan jadi begitu pertanyaannya. Apakah boleh dari luar? Ya boleh, gitu kan. Nanti ada mekanisme-mekanisme untuk membantu dari luar. Tetapi lalu UKPBJ perlu menyusun roadmap untuk pemenuhan kebutuhan fungsional pengadaan itu. Jadi dengan kebijakan Menpan yang hari ini, itu memang mulai dari formasi fungsional pengadaan sampai pemenuhan SDM fungsionalnya di situ, itu harus terencana dengan baik. Yang tidak lalu, karena kita ingin semua pengadaan adanya di UKPBJ itu tadi. Nah, bagaimana yang di luar? Nah, ini nanti ada transisinya untuk memenuhi roadmap-nya tadi. Tapi yang pertama adalah disusunlah roadmap dulu. Nanti situasinya bagaimana, kita bisa penuhi dari mana. Yang paling paling mungkin adalah dipenuhi dari fungsional instansi lain. Karena ada juga instansi lain yang punya UKPBJ juga mungkin bisa memenuhi kebutuhan pengelola pengadaan di unit Bapak di Tasikmalaya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ika. Untuk kesempatan berikutnya kita langsung berikan ke dua penanya ya Pak ya. Kita akhiri nanti webinar ini jam 15.00. Ada Bu Daryani dan Bu Yana akan menyampaikan pertanyaan atau komentarnya kepada Pak Ika. Daryani dan ya, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, kan di Perpres yang baru itu disebutkan untuk perusahaan kecil sampai dengan 15 miliar. Nah, sedangkan di dalam pasal aturan tambahan itu ya, pasal 2-nya itu Pak, di situ disebutkan sampai dengan sebelum dikeluarkannya peraturan LKPP untuk bagian konstruksi masih tetap menggunakan peraturan yang tercantum dalam Permen 14 tahun 2020. Nah, untuk sebagai acuan Pokja dalam melelangkan sebelum keluarnya Perlem LKPP, apakah kita untuk bagian konstruksi ya Pak, apakah tetap mengacu ke Perpres ini dengan nilai sampai dengan 15 miliar atau mengacu di Permen 14 yang masih 2,5. Nah itu Pak, jadi ada apa namanya? Ini siapa nih? Kegalauan. Jadi masih ada pertanyaan karena Perlem keluarnya belum pasti Pak ya, kita belum mengetahui kapan keluarnya. Nah itu satu, terus kemudian kedua di dalam Permen 14 untuk persyaratan teknis sudah jelas bukan Pak, seperti untuk pekerjaan kecil ya Pak, untuk untuk kualifikasi kecil kan sudah dijelaskan untuk persyaratan tenaga teknis cukup 1, terus untuk K3 cukup petugas K3. Nah apakah di dalam Perpres 12 ini sudah berubah
atau tetap masih mengacu ke Permen 14 karena masih ada kebingungan di situ Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Iya, selama belum ada ketentuan yang memberi petunjuk pada implementasi ini, maka saya Permen PU perlu tetap menjadi acuan. Jadi untuk nilai besarannya maupun persyaratan teknisnya tetap Betul. pakai itu. Sebelum keluar dan untuk konstruksi memang ini kan tidak lalu otomatis bisa lompat kecil nanti bisa 15 miliar gitu juga tidak. Itu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada selanjutnya. Selanjutnya untuk Yana, silakan. Ibu Yana. Pak Yana sudah, Pak Budi. Oh, Pak Yana sudah. Pak Handoyo mungkin ya. Handoyo Nugroho ya, silakan Pak Handoyo. Pak Handoyo Nugroho, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Ini pertanyaan saya terkait dengan perubahan Perpres ketika dikaitkan dengan PMDN 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pak. Ini memang jadi agak polemik di daerah. Ini ada beberapa, artinya perdebatan ketika itu kan di PMDN itu dikatakan bahwa dalam hal ketat pada beban jasa PA KPA itu bertindak sebagai PPK. Nah, sedangkan di Perpres yang baru nanti itu bahwa PA KPA ketika dia tidak menetapkan PPK berarti dia akan dibantu oleh PPTK. Nah, bahasa melaksanakan tugas apakah berarti nanti yang PPK tadi hanya membantu saja? Artinya dia tidak sebagai PPK tapi dia hanya membantu saja untuk melaksanakan tugas-tugas ke PPK-an itu ya, yang PPTK tadi Bapak. Yeah. Nah, karena dia ada juga harus bersyarat wajib berkompetensi. Yeah. Artinya memang nanti untuk PPTK ini juga harus misalnya kompetensi, bahkan itu wajib. Nah, artinya yang pertanyaan saya ini Pak, kepastiannya apakah PPTK ini berarti melaksanakan tugas itu berarti dia PPK atau hanya membantu saja Pak untuk tugas ke PPK-an ini Pak? Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Handoyo. Jadi apa sih bedanya PPK sama PPTK? PPK itu memiliki kewenangan yang terkait dengan pengeluaran keuangan daerah atau keuangan negara. Memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian. Dua kewenangan itu yang kewenangannya turun dari PA KPA. Kalau tidak ada orang yang diberi, yang bisa diberi dua kewenangan itu minimal, yang kita sebut dengan PPK, maka kewenangan itu tetap ada di PA dan atau KPA. Ya kan? Sehingga PPTK ini tidak punya kewenangan sebenarnya. Sifat yang lain itu tugas-tugas yang lain itu tugas-tugas membantu PA KPA. Jadi PPTK ini tidak bisa menjadi PPK. Karena tugas-tugas yang terutama tadi tidak didelegasikan kepada PPTK. Karena PPTK-nya tidak memenuhi syarat PPK. Kan begitu, Pak? Mudah-mudahan clear. Pak Budi, di-mute. Ya, oke. Baik. Izin Pak menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui chat oleh rekan-rekan. Dua dari Pak Anton Setiawan. Tadi sepertinya sudah disinggung ya Pak, kalau misalnya belum ada
SKPD pada jabatan fungsional PBJ masih boleh melakukan proses pengadaan barang jasa, betul Pak ya? Masih boleh. Nah, oke. Nah, kita loncat ke pertanyaan dari Ibu Rika Novia Sulistiawanti dari PUTR Kabupaten Bandung. Selamat siang Pak, untuk berita acara pada Perpres nomor 12 tahun 2020, sekarang PJPHP atau PPHP sudah tidak ada lagi. Yang mau saya tanyakan, berita acara serah terima pekerjaan itu harus ditandatangani oleh siapa saja Pak pihaknya? Prinsipnya berita acara serah terima itu ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima. Nah, yang menerima siapa? Yang menerima itu adalah PPK. Jadi tanggung jawabnya selesai di PPK. Nanti PPK menyerahkan lagi kepada PA-KPA dalam konteks pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Begitu, Pak. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak dari Disbud Kaltim ya Pak. Setelah itu kita akan tutup acara. Dan bagi rekan-rekan atau peserta webinar yang belum berkesempatan dijawab atau komentarnya belum sempat dibacakan, nanti akan kami rekap dan akan kami sampaikan langsung ke RKPP. Baik, silakan Pak. Ya, sudah dimonitor untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah barusan terjawab sih Pak terkait dengan pelaku pengadaan yang dalam hal ini PJPHP PPHP Pak, sudah terjawab tadi. Itu yang mau saya tanyakan juga Pak, karena itu masih ada kebingungan siapa yang akan menerima gitu. Tapi sudah terjawab tadi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Ika atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih juga buat Pak Ika yang sudah memperkenankan saya memandu acara ini. Akhir kata saya mohon maaf bila dalam perjalanan diskusi kita hari ini ada kekurangan dan kelebihan saya dalam mengatur lalu lintas diskusi kita. Sebelum kita serahkan ke pembawa acara, rupanya ada tanggapan, ada pertanyaan sedikit dari DPD Perkopindo. Silakan teman-teman DPD Perkopindo. Saya beri waktu pada rekan-rekan dari DPD Perkopindo. Ada pertanyaan yang ingin atau komentar? Baik, jika tidak ada, acara saya serahkan kembali kepada Mbak Ika. Akhir kata saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.